Seperti cerita lama yang terus berulang, kasus wisatawan asing yang berulah hingga mengarah pada tindak kriminalitas tak henti-hentinya terjadi di Pulau Dewata, Bali. Lantas, bagaimana pemerintah akan mengatasinya dan apa komentar masyarakat soal warga negara asing yang nakal? Selengkapnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. I want to say a big sorry. Siapa yang tak kenal Bali? Surga wisata Indonesia yang pesonanya sudah mendunia. Tak heran kalau banyak wisatawan dari berbagai belahan dunia berbondong-bondong untuk datang ke Pulau Dewata. Tapi kegiatan pariwisata di Bali kerap tercoreng oleh ulah turis asing yang tak bertanggung jawab. Hingga kini, masih saja ada wisatawan mancanegara yang berbuat onar hingga bertindak kriminal dan meresahkan warga lokal. Lantas, bagaimana mengatasi maraknya kasus turis asing yang berulah? Dan bagaimana komentar masyarakat terkait dengan hal ini? Kita simak selengkapnya di Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. I want to say a big sorry, a huge apologize about this situation. Maafkan aku. Menyesal dan meminta maaf. 3 wisatawan asal Rusia mengakui perbuatan mereka yang tak senonoh di tempat yang begitu sakral bagi umat Hindu. Video mereka tengah menari dan berpose di Pura Pengubengan dengan busana tak pantas telah viral di media sosial. Atas perbuatannya, ketiga wisatawan ini harus melakukan ritual meminta maaf secara niskala di Pura Pengubengan Besakih, Karangasem, Bali. Everybody okay now. Our village open, but now our village is closed. Okay, now, you can call to Embassy Poland. I don't want talking. Jika kasus tadi berakhir damai, kalau yang ini lebih alot lagi. Turis Polandia masih saja ngeyel dan bersikeras tetap berkemah di pantai Purnama Gianyar. Padahal saat itu adalah hari nyepi yang melarang segala bentuk aktivitas. Upaya pecalang atau keamanan adat untuk memberikan pemahaman malah dibalas kata-kata kasar. Kedua bule itu bahkan menantang untuk ditangkap polisi. Video perkelahian antara turis asing yang diduga berasal dari Rusia dengan warga lokal di Jalan Raya Ubud, Bali juga sempat beredar luas di media sosial. Adu mulut antara keduanya diduga dipicu ucapan tidak sopan yang diungkapkan oleh turis asing. Lalu, masih ingatkah dengan peristiwa bule di Bali yang marah saat terjaring razia tertib lalu lintas? Jelas-jelas salah tidak memakai helm, tapi masih adu argumen dengan polisi karena menolak ditilang. Itu pun tidak hanya 1 atau 2 kasus pelanggaran lalu lintas. Polisi telah menjaring sejumlah wisatawan asing yang tidak mematuhi tata tertib berkendara di Pulau Dewata. Bahkan, ada juga pelancong asal Rusia yang mengendarai mobil mewah dengan menggunakan plat nomor kendaraan palsu. Kemudian pelanggaran lainnya yang kerap dilakukan wisatawan asing yakni menyalahi aturan izin tinggal dan menjadi pekerja ilegal. Seperti 2 warga Rusia yang membuka jasa belajar mengendarai motor sebagai mata pencaharian di Bali. Padahal izin tinggal mereka hanya untuk kunjungan atau liburan. Begitu maraknya kasus warga negara asing yang berulah di Pulau Dewata, maka sejak Januari hingga awal Mei 2023, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah mengambil langkah tegas dengan mendeportasi 101 warga negara asing. Jumlah WNA yang paling banyak dideportasi berasal dari Rusia mencapai 27 orang. Lalu disusul warga negara Inggris berjumlah 8 orang. Jika Januari, Februari pelanggaran paling banyak adalah overstay atau berada di Indonesia melintasi waktu, tapi sampai dengan April pelanggaran hukum lainnya. Kemudian yang kedua penyalahgunaan izin dan yang ketiga overstay. Teman-teman sekalian yang termasuk dengan pelanggaran hukum lainnya adalah warga negara asing melanggar norma yang ada di Bali. Terus bermunculannya kasus WNA yang bersikap di luar nalar hingga mengarah pada kriminalitas, memicu keresahan di tengah warga Bali.
Lantas, apa komentar warga setempat atas kasus-kasus wisatawan asing yang banyak ulah? Ya, banyak yang tidak sadar bulenya. Sadarannya itu kurang. Sadarannya kurang. Sadaran kurang. Bagi yang punya sewa motor itu harus juga menjelaskan kalau ke jalan bawa helm. Oh, bisa kan mereka kan sebenarnya lagi di rumah orang ya, sebaiknya mereka menghargai tradisi di sini. Kayak misalnya kemarin kan baru ada yang naik pohon apalah, yang kayak gitu pokoknya sebaiknya ya nggak usah aneh-aneh lah di rumah orang. Tentunya ya sangat prihatin kan gitu kan, apalagi ya kita tahu kalau mereka berulah tentunya berdampak dengan wisatawan yang lainnya yang memang sudah adem-adem aja gitu, yang sudah baiklah ke sini. Dia kayak merusak adat istiadat juga, habis itu nggak taat sama aturan, jadi kurang suka aja. Bukan hanya warga lokal yang resah, tapi wisatawan asing lainnya turut terganggu dengan citra yang diciptakan sesama warga negara asing yang berulah. Meski sama-sama sebagai pelancong mancanegara, kelakuan mereka yang melanggar aturan tetap tak bisa dibenarkan. It's hard to understand, but it's a pity. It's very sad, I think. It's very sad that they do exist. So, and maybe in some ways, maybe the rules must be like more strict. It's not okay if you don't follow, if you don't wear a helmet or go on the temple with a bikini or something like this. Never do this because you want that if somebody come in your country, you want that they follow your rules, so you have to follow them rules here in Indonesia and Bali. Yeah, I think a lot of people would try to respect the area, but we're away doing a tour today to try and see local markets, etc. So we want to try and experience it. We're from a other side of the world, but if people are disrespecting that, then it's disappointing. Pesona Pulau Dewata memang tak henti-hentinya menarik perhatian dunia. Tak heran jika pariwisata Bali masih menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia. Namun, keberadaan wisatawan asing yang nakal lantas tak dapat dibiarkan begitu saja. Para turis yang berulah sudah tentu membuat geram warga setempat. Pemerintah pun tak tinggal diam. Berbagai cara dilakukan untuk mengatasinya. Sejak Januari hingga April 2023, sebanyak 1,4 juta warga negara asing telah singgah di Pulau Seribu Pura. Namun, di tengah menggeliatnya pariwisata Bali pasca pandemi COVID-19, kasus wisatawan nakal bermunculan. Meski bukan cerita baru, fenomenanya kian mengkhawatirkan. Pemerintah pun bergerak untuk mengatasinya. Melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diskusi telah dilakukan bersama para pelaku wisata untuk menerbitkan panduan bagi wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Dewata. Panduan tersebut akan menjelaskan kewajiban dan larangan untuk warga negara asing selama di Bali. Wajibnya ada berapa kita sebutkan, salah satunya adalah bagaimana kita mewajibkan wisatawan yang datang itu memuliakan adat istiadat Bali serta kearifan lokal yang ada, terus memakai busana yang pantas, yang wajar, sopan, tidak menodai juga simbol-simbol agama di Bali. Dan juga ada masukan dari Bank Indonesia melakukan penukaran mata uang di penyelenggara kegiatan resmi. Panduan tersebut tentu diiringi dengan pengawasan yang ketat. Maka untuk mewujudkannya, Pemprov Bali akan bekerja sama dengan Polda Bali hingga Kemenkumham beserta jajarannya. Berbenah sistem pariwisata Bali tak hanya sampai di situ. Jika sebelumnya melarang WNA sewa motor, kini Gubernur Bali juga memiliki strategi lainnya. Iwayan Koster berencana menerapkan sistem kuota bagi wisatawan yang ingin memasuki Bali. Saat ini bukan kuantitas lagi yang diincar, melainkan kualitas dari wisatawan yang datang. Jadi kita akan menerapkan satu kebijakan tidak lagi mass tourism, ya, akan kita batasi dengan menerapkan sistem kuota, ya, sistem kuota dalam 100 tahun ke depan ini. Kalau kita biarkan terus nama-nama yang datang ini, dia wisatawan murahan. Dengan sistem kuota, wisatawan harus mendaftar dan antre untuk masuk ke Bali. Namun jumlah kuota dan penerapan sistemnya masih dalam diskusi bersama sejumlah pihak terkait. Saat ini pemerintah telah menjalankan sejumlah upaya dalam menjaga pariwisata Bali agar tak lebih jauh lagi ternodai oleh kasus wisatawan yang nakal.
Tapi warga lokal yang biasa berkutat langsung dengan para wisatawan asing turut menyampaikan pendapatnya soal menjaga Bali. Jadi kalau ada yang mau liburan di Bali, itu kalau bisa baca aja tuh kayak tata kramanya, aturan-aturannya. Jadi ya deportasi aja kalau udah melanggar berat-berat itu lebih baik ya dipulangkan ya. Itu berkualitas yang emang mau pingin tahu apa tradisi apa sejarah di Bali, bukan yang aneh-aneh yang kayak mabuk-mabukan aja, meresahkan naik motor sambil bawa pengaruh alkohol kayak itu kan banyak juga kan. Memang perlu adanya sebuah filter ya menurut saya gitu misalnya atau adanya upaya-upaya gitu dari pemerintah karena mungkin seperti yang sudah beredar gitu, jadi ada upaya pemerintah seperti misalnya dengan menerapkan buku do and don'ts. Tak dapat dipungkiri, seiring berkembangnya zaman, paradigma pariwisata pun mengalami pergeseran. Maraknya kasus wisatawan asing yang berulah seolah menjadi lampu kuning bahwa perlu ada yang dibenahi dalam industri pariwisata di Bali. Persepsi kita lebih kepada yang pertama sekali saya bilang tadi, lebih kepada mass tourism, jadi kepada volume. Nah, sudah saatnya kita sudah merubah konsep tersebut, mengganti konsep tersebut menjadi bahwa values-nya yang harus kita ubah. Kita persyaratan itu harus diperketat lagi, harus ditambah lagi. Jangan kita menghapus, biarkan saja visa on arrival, tetapi persyaratannya harus ada. Kalau bisa, mereka bawa uang lebih banyak ke kita untuk menanamkan modalnya, investasi. Sebelumnya, pandemi COVID-19 menjadi duka bagi industri pariwisata di Bali, Pulau Seribu Pura. Maka dengan dibukanya kembali gerbang untuk warga negara asing, sudah pasti disambut sukacita oleh pelaku wisata. Apalagi sebagai destinasi wisata kelas dunia, Bali jadi favorit para pelancong mancanegara. Pesonanya memang tak ada duanya, tapi bukan berarti bisa seenaknya berulah di Pulau Dewata. Hanya dengan pengawasan dan penerapan aturan yang tepat sesuai zamannya, Bali akan mampu menjadi tempat wisata yang aman, nyaman, dan berkesan di mata dunia. Seperti kata pepatah menyebutkan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini jadi pelajaran untuk kita semua bahwa berwisata itu boleh saja, tapi tetap mematuhi aturan dan menghormati adat istiadat dimanapun kita berada. Maka ini menjadi tugas kita bersama untuk saling mengingatkan dan juga mengawasi demi terciptanya pariwisata Indonesia yang aman dan juga nyaman. Demikian Kopi Pagi minggu ini. Saya Calvin Tonggi dan juru kamera Hasto Aji pamit undur diri. Salam SCTV.